Yang terbaru, ulah para preman jalanan meminta paksa uang dari para sopir mobil barang yang hendak keluar pasar Tanah Abang. Aksi pemalakan ini dilakukan sekelompok pemuda saat mobil barang hendak keluar dari area Blok F Tanah Abang. Aksi pemerasan ini rupanya sudah terjadi sejak lama. Sopir mobil barang pun tak punya pilihan dan kerap menjadi korban preman Tanah Abang agar urusan mereka lancar. Polisi akhirnya menangkap para pelaku pemalakan sopir mobil barang itu. Salah satu tersangka pemalakan ternyata warga sekitar pasar Tanah Abang. Kenapa melakukan hal tersebut? Cuma iseng aja, Pak. Iseng aja atau memang ini mata pencarian sehari-hari? Enggak, iseng aja, senang ke musik doang, Pak. Ini Bapak bersama rekan-rekan atau seperti apa? Masing-masing. Ditariknya berapa sih Pak untuk satu mobil angkut? Tergantung, Pak, kalau dia ngasih saya ngambil, saya enggak. Kami dari Polsek Tanah Abang berhasil mengamankan 10 pelaku dan kita sudah tetapkan 4 sebagai tersangka. Jadi mereka ini adalah para pelaku pemalakan terhadap para supir-supir angkutan barang. Karena memang setiap hari Senin dan Kamis di Tanah Abang ini ada hari pasaran, di mana banyak para pedagang dari luar Jakarta yang memang hadir ketika hari Senin dan Kamis. Dan ketika para pedagang atau kendaraan para pedagang ini melintas, mereka menyetop, memberhentikan, dan meminta uang. Ketika para pengemudi memberikan Rp500, mereka menolak. Mereka mintanya Rp2.000, sehingga disitulah ada unsur pemerasannya. Aksi pemalakan terhadap sopir barang sering terjadi di Blok F Tanah Abang. Di lokasi itu, aktivitas keluar masuk mobil barang akan meningkat pada tiap hari Senin dan Kamis, seiring adanya aktivitas pasar Tasik. Ulah preman Tanah Abang sudah menjurus pada perusakan. Jika permintaan uang preman ditolak, mereka tak segan merusak kendaraan korban, bahkan melakukan pengancaman. Kadang-kadang kalau misalkan ini ya harus kasih lah daripada ribet. Emang resikonya apa sih Bang kalau misalnya kita nggak ngasih gitu? Ya resikonya kan mobil yang jadi masalah. Bisa dibaretin gitu ya? Oh bisa nggak ditipu apa gimana. Oh gitu. Namun tokoh masyarakat di Tanah Abang membantah jika ada ulah preman yang kerap memeras sopir mobil barang. Kalau kita lihat kemarin kejadian itu, saya pikir itu kejadian yang tidak ada sehari-hari dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kejahatan. Tidak, karena ini baru saja terjadi, ya, yang terus kebetulan kelihatan ini juga ada kesempatan orang apa artinya memvideokan dan dipilarkan. Sudah lama kawasan Tanah Abang menjadi incaran para preman. Aktivitas pasar yang tak pernah sepi membuat putaran uang di Tanah Abang baik di dalam maupun di luar pasar cukup menggiurkan. Di level preman jalanan, biasanya mereka menguasai lahan parkir di pinggir jalan, meminta jatah preman kepada sopir angkot yang sedang menunggu penumpang, hingga memeras sopir mobil barang yang keluar pasar Tanah Abang. Di level kelompok yang lebih kuat, mereka bermain di luar pasar dan menandai daerah wilayah kekuasaan mereka. Kelompok-kelompok preman ini menyasar para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di pinggir jalan. Pedagang yang ingin aman berjualan di pinggir jalan harus membayar jatah preman. Jumlahnya bisa mencapai Rp150.000 per harinya. Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengungkapkan Tanah Abang kini tidak secantik dulu. Ya itu persoalannya adalah reformasi. Zaman Soeharto masih tertib, tapi begitu masa reformasi orang seolah-olah hidup semau-maunya. Sepertinya merasa memiliki kebebasan berekspresi dalam bidang perniagaan, kan begitu. Ada 5 balai kota, itu kan bisa dimanfaatkan mulai dari Jumat sore sampai Minggu malam untuk berdagang dan untuk orang berkiprah dalam musik. Itu
orang akan datang kok, misalnya orang akan pergi ke kantor Jakarta Pusat ya kan, yang di dekat Tanah Abang 1 kan, akan pergi ke situ mencari barang. Mulai Jumat malam, Sabtu siang penuh, Minggu siang penuh sampai malam. Di situ itu saya sudah katakan, jadi tutup semua kaki lima dimanapun, jangan ada yang diberi keistimewaan.